Baik, selamat pagi. Mohon izin untuk Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan Budi Wahyono, Desi Puspita Siagian, Iki Diagos Adi Sumertajaya, dan Bapak Misal Arianto. Kami di sini akan menyampaikan topik dari kelompok kami, yakni kebijakan politik dan hukum dalam keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dalam analisis kritis terhadap efektivitas pengadilan HAM di Indonesia. Adapun latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, yakni latar belakangnya di mana Indonesia memiliki kerangka hukum HAM yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 39 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Namun pelanggaran HAM berat masa lalu belum terselesaikan dengan adil. Pengadilan HAM dibentuk tetapi kinerjanya belum optimal. Adapun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian berupa terdapatnya kesenjangan antara cita-cita normatif dan realitas penegakan HAM. Masalah utamanya adalah ketidakefektifan pengadilan HAM dalam menangani kasus pelanggaran berat secara tuntas dan berkeadilan. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan adalah pertama menganalisis efektivitas pengadilan HAM dalam menangani kasus pelanggaran berat, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja pengadilan HAM, dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan hukum untuk pengadilan HAM. Adapun slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bapak Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu dalam kelompok kami membahas tentang terdapat kesenjangan antara cita-cita yang normatif dan realitas penegakan HAM, di mana masalah utamanya adalah ketidakefektifan pengadilan HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat secara tuntas dan berkeadilan. Tujuan penelitian dalam tugas ini yaitu menganalisis efektivitas pengadilan HAM dalam menangani kasus pelanggaran berat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja pengadilan HAM. Yang ketiga, merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan hukum untuk pengadilan HAM. Dalam makalah ini yaitu kerangka teori yang kita pakai, yang pertama hukum internasional dari CESIS, yaitu tentang tanggung jawab pidana individu dan prinsip non-impunity. Yang kedua, teori negara hukum dari AVDC, yaitu tentang supremasi hukum dan persamaan kedudukan atau equality before the law. Yang ketiga yaitu teori hak asasi manusia John Locke, hak kodrati atau natural law yang universal dan inalienable. Yang keempat, konsep pengadilan HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang arena pengujian. Kelima, teori dalam mengadili kejahatan luar biasa. Yang keenam, teori politik hukum menurut Mahfud MD pada tahun 2010, yaitu tentang hukum sebagai legal policy yang bergantung pada konfigurasi kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu teori keadilan menurut John Rawls, adanya fairness, kesempatan merata, dan keadilan restoratif bagi kelompok rentan atau korban. Next. Metode penelitian pada makalah kita kali ini yaitu sumber datanya berasal dari bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang 26 Tahun 2000. Nah, adapun bahan hukum sekunder yaitu tentang literatur dari HAM yang berkaitan dengan jurnal, dokumen internasional, dan dalam pendekatan analisis tentang state approach, yaitu pendekatan perundang-undangan, serta conceptual approach, yaitu pendekatan konseptual via teori hukum, dan akan menghasilkan ekstraksi di mana tipe penelitian yaitu yuridis normatif menurut Sukanto 2014 dengan analisis kualitatif. Selanjutnya,
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Desi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita memasuki tahapan pembahasan dalam hal ini arsitektur perlindungan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, pengadilan HAM itu dipandang sebagai arena kontestasi antara idealisme hukum dan realitas politik. Di satu sisi terdapat teori-teori hukum seperti hukum internasional, teori negara hukum, teori HAM, dan teori keadilan yang menuntut adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan berpihak pada korban. Namun di sisi lain, dalam praktiknya konfigurasi kekuatan atau kekuasaan politik itu seringkali masih mendominasi dan mempengaruhi proses penegakan hukum. Akibatnya teori-teori yang ideal tadi yang sudah disampaikan itu tidak sepenuhnya terwujud dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara norma hukum dengan realitas politik yang berdampak pada efektivitas perlindungan HAM. Untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada, yang pertama yaitu terkait bagaimana kebijakan politik dan hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam perlindungan HAM. Hal ini terlihat dari pengakuan yang terdapat dalam undang-undang, khususnya juga dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J dalam undang-undang HAM yang mengatur lebih lanjut terkait hak asasi manusia. Selain itu juga Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan instrumen khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Namun dalam praktiknya kebijakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik. Hal ini sesuai dengan teori politik hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan produk dari konfigurasi kekuasaan politik. Dalam sistem politik yang demokratis, kebijakan hukum cenderung lebih responsif terhadap perlindungan HAM. Sebaliknya, dalam kondisi politik yang tidak stabil atau cenderung otoriter, hukum seringkali dijadikan alat kekuasaan justru yang berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Di Indonesia masih terdapat inkonsistensi antara kebijakan perlindungan HAM dengan kebijakan keamanan. Dalam beberapa kasus, contohnya, pemerintah lebih mengutamakan stabilitas keamanan dibandingkan dengan perlindungan HAM itu sendiri. Sehingga justru hal ini menimbulkan konflik antara keduanya. Padahal seharusnya dalam konsep human security, keamanan dan HAM ini harusnya saling melengkapi, bukan justru saling bertentangan. Dengan demikian dapat kita simpulkan untuk menjawab pertanyaan satu, bahwa kebijakan politik dan hukum di Indonesia secara normatif sudah memadai, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lemahnya political will dan pengaruh kekuasaan politik. Lalu untuk rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana peran pengadilan HAM dalam menjamin keamanan dan perlindungan HAM. Pengadilan HAM ini adalah suatu lembaga yang eh, bertujuan untuk melakukan peradilan khusus yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan-kejahatan kepada kemanusiaan, lalu juga genosida dan lain-lain. Peran utama dari pengadilan HAM ini adalah sebagai instrumen penegakan hukum yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan juga menghukum pelaku pelanggaran HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan melalui efek jera. Selain itu, berdasarkan teori keadilan, pengadilan HAM ini tidak hanya berfungsi menghukum pelaku saja, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban seperti pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan juga jaminan ketidakberulangan permasalahan ini. Pengadilan HAM juga memiliki fungsi yang strategis dalam menciptakan keamanan, karena penegakan hukum yang adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun, lagi-lagi dalam praktiknya, peran pengadilan HAM di Indonesia memang belum berjalan secara optimal. Masih banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti lemahnya sistem pembuktian, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum itu sendiri, dan juga keterbatasan yurisdiksi yang hanya mencakup pelanggaran HAM berat tertentu. Selain itu, keberadaan pengadilan HAM ad hoc khususnya, yang bergantung pada keputusan politik DPR, ini juga menunjukkan bahwa independensi lembaga ini masih sangat terbatas. Maka dari itu,
secara teoritis pengadilan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam praktiknya, khususnya pengadilan HAM ini seharusnya mampu untuk efektif dalam menjamin perlindungan HAM. Lalu selanjutnya, next. Untuk slide terakhir akan disampaikan oleh Bapak Misnal. Persilakan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya lanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Menjawab rumusan masalah yang ketiga itu ada hambatan dan upaya dalam peningkatan efektivitas pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia ini menghadapi hambatan yang mempengaruhi efektivitas berjalannya. Hambatan tersebut meliputi aspek politik, hukum, dan sosial. Intervensi politik merupakan hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor negara sehingga proses hukum yang dijalani menjadi tidak independen. Ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Selain itu, lemahnya sistem pembuktian juga menjadi kendala tersendiri. Kasus pelanggaran HAM sering terjadi di masa lalu sehingga sulit untuk mencari dan menemukan bukti-bukti pelanggarannya, serta saksi yang ada pada kasus tersebut. Budaya impunitas juga menjadi masalah yang serius, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapat hukuman yang setimpal, sehingga ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Nah, untuk meningkatkan efektivitas pengadilan HAM, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti eh, reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penguatan independensi lembaga peradilan, peningkatan perlindungan korban dan saksi, komitmen yang politik yang kuat dari pemerintah, serta integrasi dengan hukum internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pengadilan HAM diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan keadilan dan melindungi HAM. Apa fenomena yang dapat kita temukan? Yaitu adanya konflik fundamental antara hukum dengan kekuasaan. Di sini kami sampaikan bahwa demokrasi dan human security itu melihat hukum ini lebih responsif dan berpihak kepada HAM. Keamanan manusia saling melengkapi. Sedangkan pada otorianisme dan stabilitas, hukum ini menjadi alat kekuasaan sehingga jika terdapat inkonsistensi, negara itu sering mengorbankan HAM demi stabilitas keamanan nasional sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Desi. Apa kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam hal ini? Bahwa efektivitas hukum dan perlindungan HAM sangat bergantung pada konfigurasi politik. Sistem demokratis cenderung memprioritaskan keamanan manusia. Dem- Sementara otorianisme sering menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan demi stabilitas negara. Hal ini tentunya akan mengorbankan HAM. Apa saran yang dapat kami sampaikan? Yaitu diperlukannya penguatan politik atau political will dari pemerintah yang nyata untuk memastikan independensi lembaga hukum dan mendorong budaya politik yang menempatkan penghormatan terhadap HAM di atas kepentingan stabilitas politik sesaat. Sebagaimana ini yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dan Prof. Jimli Asidik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami kembalikan kepada Mas Agus selaku pembuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.